yang terhormat kepada Ibu Setiawati selaku Kepala BK dan rekan-rekan guru yang saya sayangi. Teman-teman, marilah pada kesempatan hari ini kita bersyukur kepada Allah Maha Kuasa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa melakukan kegiatan penyebaran pemahaman penerapan budaya positif di lembaga kita. Selanjutnya sholawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kehadiran Nabi besar Nabi Agung Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul kiamat. Baiklah teman-teman, saya di sini akan melakukan penyebaran pemahaman penerapan budaya positif yang nantinya harapannya bisa diterapkan di lembaga kita sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang lebih baik kepada anak-anak kita. Yang pertama adalah penyebaran budaya positif. Sebelum kita melakukan ini, kita akan belajar tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Tujuan dari pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi tujuan kita untuk mendidik anak-anak adalah menuntun anak-anak sesuai dengan kodratnya, karena setiap anak itu punya kodrat yang berbeda-beda. Kemudian kewajiban pendidik adalah menuntun peserta didik sesuai dengan kodratnya. Jadi setiap anak kodratnya yang berbeda-beda, kita harus melayaninya juga dengan berbeda-beda. Kemudian perubahan paradigma. Pengertian paradigma adalah suatu landasan berpikir yang dipakai atau dianut sebagai model ataupun konsep dasar para ilmuwan dalam melakukan studinya. Jadi paradigma ini adalah landasan berpikir kita. Jadi dalam budaya positif ini kita akan belajar bagaimana konsep dasar kita memandang bagaimana kita bisa menciptakan budaya positif ini. Selanjutnya adalah kegiatan kepalan tangan. Silakan salah satu dari teman-teman untuk menggenggam ini adalah sebuah tisu atau kertas. Ini anggap saja di dalamnya ada rahasia besar yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Nah, teman di sebelahnya digenggam. Nah, teman di sebelahnya silakan Bu Dewi membuka punya Bu Eni dengan cara apapun. Boleh memaksa, boleh merayu, mengintimidasi, atau apapun itu. Keren sekali. Kalau aku mau, ini ada apanya di dalam. Kalau nggak mau, tak paksa. Harus bisa. Bagaimana? Apakah bisa? Tidak bisa. Dari sini, dari kegiatan menggenggam ini adalah siapa yang membuka? Yang membuka genggaman ini, yang berhak membuka ini adalah kita, dari kita sendiri. Kalau kita mengizinkan tangan kita dibuka, maka tangan kita akan membuka. Tapi kalau kita tidak mau mengizinkan orang lain membuka, maka kita akan tetap menggenggamnya. Dari sini dapat dipahami ya. Jadi motivasi untuk membuka tangan itu adalah asalnya dari diri kita, bukan dari orang lain. Walaupun sekeras apapun orang lain untuk merayu atau mengintimidasi, tapi kalau kita tidak mengizinkan, maka kita akan tetap menggenggam. Kemudian perubahan paradigma tadi adalah pola pikir, pola konsep berpikir gitu ya. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan ilusi kontrol. Ilusi, berarti kalau ilusi itu sesuatu yang fiktif, berarti tidak nyata. Ilusinya apa? Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Apakah kita benar-benar bisa dapat mengontrol murid? Sedangkan kita saja tidak dapat membuka tangan teman kita sendiri.
ya. Jadi guru itu tidak dapat mengontrol murid. Yang ilusi yang kedua adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat membuat karakter kita mengkritik orang, mengkritik anak kita, harusnya kamu seperti ini, harusnya kamu seperti ini, tapi nyatanya itu tidak dapat membuat anak kita itu menjadi lebih baik, tidak dapat menguatkan karakternya. Dan kemudian ilusi selanjutnya adalah ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Nyatanya tidak selalu efektif. Karena apa? Karena setiap anak itu punya kodrat yang berbeda-beda. Mungkin cara ini efektif untuk anak yang ini, tapi belum tentu efektif untuk anak yang lain, seperti itu. Terus kemudian ilusi bahwa orang dewasa itu memilih hak untuk memaksa. Jadi kita kita memaksa anak-anak didik kita untuk melakukan sesuatu, tapi kalau mereka tidak mengizinkan untuk melakukan itu, maka kita tidak dapat memaksa mereka. Kemudian perubahan paradigma, stimulus, respon, teori kontrol. Siapa sesungguhnya memiliki kontrol? Stimulus respon. Kita mencoba untuk mengubah orang yang berpandangan sama dengan kita. Pilihannya teori kontrolnya yang sebenarnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa mengubah orang lain, tapi kita bisa dapat berusaha memahami pandangan orang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Ketika anak-anak marah, ketika anak-anak menangis, anak-anak tidak mau melakukan kegiatan itu, pasti mereka mempunyai tujuan. Apa tujuan mereka? Nah, ini nanti kita akan belajar di bawahnya selanjutnya tentang tujuan-tujuan mereka ini. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nyatanya tidak hanya saya yang dapat mengontrol diri saya sendiri. Seperti tadi yang membuka tangan itu tadi. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Tidak, nyatanya apa? Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi hendaknya kita tidak memaksa pada anak, tapi kita memberikan pilihan-pilihan. Kamu maunya apa? Tidak dipaksa untuk melakukan sesuatu. Kemudian yang terakhir adalah model berpikir menang kalah. Guru menang, anak-anak kalah. Guru menang, anak-anak kalah, dan anak-anak harus mengikuti kita itu sesuatu pikiran yang salah. Yang benar adalah model berpikir menang-menang. Guru dapat menang, anak-anak juga dapat melakukan apa yang mereka inginkan. Kemudian, apakah makna disiplin? Disiplin ini berasal dari kata disiplina yang artinya benar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan dan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi di budaya kita itu tidak lagi tentang belajar. Kalau kata awalnya tadi belajar, tapi di budaya kita itu disiplin itu bermakna sesuatu yang anak-anak itu patuh pada peraturan. Dan kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan sesuatu ketidaknyamanan. Disiplin itu berarti harus tepat waktu, harus bagaimana, harus ini, harus itu. Kalau sesuatu yang harus itu biasanya membuat kita itu tidak nyaman. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal. Universal itu berarti tidak memandang budaya, bangsa, agama. Jadi itu berlaku untuk semuanya. Dan setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka
motivasi intrinsiknya akan berbalik sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Nilai-nilai apa saja yang ingin dicapai? Yaitu yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Yang ini semua tercantum dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian teori motivasi perilaku manusia. Ketika anak-anak atau kita melakukan sesuatu itu pasti ada motivasinya. Kita itu mau apa, mau bagaimana. Motivasi itu terdiri dari 3 ini, yaitu biasanya orang-orang melakukan itu karena ingin, yang pertama adalah terhindar dari hukuman, karena dia tidak ingin dihukum, tidak ingin dicela. Yang kedua adalah dia ingin mendapatkan imbalan atau pujian atau hadiah. Ya, 2 ini sifatnya adalah motivasi eksternal. Eksternal itu berarti berasal dari luar, tidak dari dalam diri kita. Dan ini biasanya itu sifatnya adalah sifat jangka pendek. Kemudian yang baik itu apa? Motivasi yang berasal dari dalam diri kita sendiri, yaitu motivasi internal yang tujuannya adalah untuk menghargai diri kita. Kita melakukan tugas kita sebagai guru karena kita ingin menghargai diri kita sendiri, bukan karena ingin dipuji atau agar kita tidak dimarahi oleh atasan kita, seperti itu. Kemudian merdeka itu apa saja ya? Merdeka itu apa? Bahwa merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga dapat memerintah diri kita sendiri. Jadi tidak hanya bebas dari perintah, tapi juga dapat memerintahkan diri kita untuk melakukan apa. Dan ternyata apa yang kita lakukan selama ini biasanya kadangkala kita memberikan hukuman kepada anak-anak didik kita itu bukanlah sesuatu yang baik, karena tadi apa, kita kalau hukuman dan penghargaan itu bersifat motivasi eksternal, jadi motivasi yang berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Dihukum oleh penghargaan. Jadi ternyata penghargaan yang kita berikan itu juga dapat mendukung anak didik kita. Karena apa? Ternyata pengaruh jangka pendek bukan jangka panjang. Jadi kalau kita memberikan reward, memberikan hadiah itu karena sifatnya itu bersifat dari luar, itu jangkanya itu pendek, bukan jangka panjang. Kemudian penghargaan itu menghukum kepada siapa? Menghukum kepada teman-temannya yang tidak dapat penghargaan. Kemudian kenapa sekarang ini anak-anak SD, SMP, SMA itu kenapa tidak diberikan predikat, tidak diberikan ranking? Karena ini penghargaan itu menghukum. Tidak hanya menghukum kepada teman-temannya, tapi juga menghukum kepada diri si penerima penghargaan itu. Mungkin saat mereka diberikan hadiah peringkat 1 seumpama, mereka akan dibangga-banggakan oleh orang tuanya. Anakku pinter dapat peringkat 1. Ketika nanti semester selanjutnya dilalah, dia dapat peringkat 2. Apa yang terjadi? Karena ibu bapaknya sudah terlanjur membanggakan anaknya, maka pengen loh, kok bisa dapat peringkat 2? Apa yang terjadi? Jadi menyambung. Nah, itu akan menjadi sesuatu anak menjadi down. Karena apa? Karena terlalu banyak ditekan oleh orang. Nah, ditekan oleh orang tuanya ingin mendapatkan anak yang peringkatnya 1 terus, padahal setiap anak itu perkembangannya kan berbeda-beda. Ada kalanya saat ini mungkin dia bagus menerima pelajaran, mungkin di semester selanjutnya karena pelajarannya terlalu sulit dia mendapatkan peringkat 2. Jadi penghargaan itu menghukum diri yang menerima, juga menghukum bagi yang tidak menerima. Kemudian penghargaan itu mengurangi ketepatan, dan penghargaan itu tidak efektif. Karena apa? Karena penghargaan itu sifatnya jangka pendek. Nah, kamu dapat bintang. Hari ini anak-anak kalau belajarnya hebat dapat
bintang 5. Saat itu saja mereka akan melakukan kegiatan sesuai apa yang kita inginkan, tapi jangkanya jangka pendek. Sesuai nek kita tidak melakukan hal yang sama, mereka akan rene bintang, rene opo. Makanya itulah yang dinamakan tidak efektif, tidak berjalan. Jangkanya tidak panjang tapi jangka pendek. Kemudian penghargaan itu merusak hubungan. Mereka yang mendapatkan peringkat dan mereka yang tidak mendapatkan peringkat bisa saja terjadi gesekan. Kowe bodoh, kowe gak bisa. Terus yang bisa ini merasa dirinya terlalu pandai sehingga terjadilah kerusakan hubungan antara pertemanan mereka. Kemudian penghargaan itu menurunkan kualitas karena apa? Nek gak dikai penghargaan, aku emoh belajar, aku emoh melakukan kegiatan tersebut. Terus penghargaan itu mematikan kreativitas, sudah ya. Terus penghargaan itu mengurangi motivasi intrinsik. Contohnya seperti ini. Ketika anak-anak itu bisa membaca. Oke, kalau kamu bisa membaca, nanti kamu saya berikan es krim. Dia bisa membaca, dikasih es krim. Terus tertanamlah dalam diri anak, karena itu dilakukan terus-menerus. Isomoco dikasih es krim, isomoco dikasih hadiah. Tertanamlah di dalam diri anak bahwa aku nek isomoco, ini untuk hadiah. Nah, karena itu dari motivasinya dari luar, maka nek gak dikasih hadiah, aku mau moco. Nah, itulah makanya mengurangi motivasi intrinsik dari anak-anak kita. Jadi karena ini hadiah gak oleh, hukuman gak oleh, lalu apa yang bisa kita berikan agar anak-anak itu bisa lebih baik? Yang diberikan adalah apresiasi, bentuk program kebajikan apresiasi. Apresiasi ini dapat kita berikan kepada anak-anak kita sebagai bentuk pengakuan kepada anak-anak kita yang telah melakukan proses yang lebih baik. Dan apresiasi ini dapat dilakukan secara khusus. Jadi tidak secara umum, dapat kita lakukan secara face to face. Kemudian tadi khusus dan pribadi. Kemudian pengakuan ini diberikan kepada murid secara bergantian dan konsisten, fokus pada prosesnya. Jadi tidak hanya pada hasilnya saja, tapi prosesnya juga kita hargai. Contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Jadi ketika kita memberikan apresiasi kebajikan kepada anak-anak didik kita, kita bisa melakukan kegiatan seperti ini. Yang pertama adalah dari kata pembuka, kebajikan yang dilakukan, nilai kebajikan yang dilakukan, kemudian adalah situasinya. Jadi kenapa kok ada seperti ini? Kok gak langsung dia ngomong, nak kamu hebat, wes hebat saja. Kenapa tidak hanya seperti itu? Karena ketika kita hanya melakukan, nak kamu hebat, anak tidak tahu aku hebatnya di bidang apa. Kapan aku merasa aku hebat itu kapan? Nah, inilah harus ada 3 tahap seperti ini ya. Ada pembukaan, nilai kebajikan, situasi. Karena anak biar tahu aku hebat karena melakukan ini pada saat ini. Nah, pembukaannya dapat kita beri contoh seperti ini ya. Kemarin saya perhatikan rasa empatinya besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Seperti jadi nilai kebajikannya apa? Adalah rasa empati. Mari kita belajar tentang tindakan ini, tentang hukuman atau konsekuensi. Jadi kalau pengganti dari hadiah, imbalan itu adalah apresiasi. Kemudian kalau hukuman itu diganti dengan konsekuensi. Jadi kalau konsekuensi itu dilakukan oleh 2 orang. Jadi sebelum ada kejadian itu, kita sudah kesepakatan antara guru dengan murid. Nanti kalau anak-anak tidak mengerjakan ini, konsekuensinya adalah ini. Tapi kalau hukuman itu sifatnya dari guru saja. Kowe nek gak garap, kowe tak anu. Nah, itu
tidak ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Tapi kalau konsekuensi ini sumbernya dari guru dan anak yang sudah disepakati bersama. Kalau anak-anak hari ini tidak mau melakukan kegiatan mencocok, nanti anak-anak mau apa? Nah, konsekuensinya apa itu dibuat bersama-sama sebelum kegiatan. Tapi kalau hukuman itu sumbernya dari satu pihak saja. Dan kita akan belajar tentang perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang pertama adalah hukuman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi karena sudah disepakati. Berarti kalau kamu tidak mematuhi peraturan, berarti konsekuensinya sudah ada. Terus membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Anak menghargai disiplin. Paksaan, hukuman itu bersifat paksaan. Kalau konsekuensi adalah stimulus dan tanggapan. Jadi kita memberi stimulus, terus anak-anak memberikan tanggapan. Kalau aku salah berarti kamu kalau kamu salah berarti apa konsekuensinya? Kita tanyakan, mereka akan menjawab karena kita sudah memberikan sudah berdiskusi kepada anak-anak. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Ini kalau konsekuensinya adalah mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukumannya hukum konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Nah ini ya biasanya ini sering kita lakukan, dosa saya. Seringkali kita melebeli anak bahwa dia tolong gue kok gak iso, kata gak iso. Dia tolong gue kok gak podo kancane. Nah itu kan kadang-kadang konsep itu ketika kita terus mengulang akhirnya tertanam pada diri anak. Akhirnya mereka aku berarti gak iso. Nah inilah konsep ini yang harus kita hindari agar mereka itu tidak berpikir aku gak iso, aku bodoh. Nah ini yang harus kita hindari. Kalau di konsekuensi ini, konsep karena kita memberikan pilihan, sudah dibentuk di awal, jadi anak-anak tahu aku kok nek gak mengerjakan, aku kok harus melakukan ini. Nah ini yang akan membuat anak-anak itu menjadi disiplin seperti itu. Anak-anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, pedih karena kok mesti dapat hukuman. Tapi ketika konsekuensi ini apa? Anak-anak belajar mematuhi peraturan. Dan yang terakhir adalah rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kemudian kalau konsekuensi adalah kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi tidak selamanya, tapi hanya sementara saat dia melakukan konsekuensi ini. Nah, 9 ciri restitusi. Yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, jadi ke dalam diri kita sendiri. Yang kelima adalah restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Jadi daripada kita memberikan imbalan atau hukuman, jadi restitusi ini adalah cara yang terbaik. Tapi prosesnya memang butuh waktu. Kemudian yang ketujuh adalah restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kesembilan adalah restitusi fokus pada solusi. Jadi kita tidak memandang apa kesalahan mereka, tapi kita memandang fokus pada solusinya. Yang kesembilan adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Dan jadi inilah jalan yang terbaik yang dapat kita lakukan ketika anak-anak melakukan suatu kesalahan adalah restitusi ini. Seperti apa contohnya? Nah, nanti kita akan belajar ini. Nah, sebelum kita melakukan restitusi ini, yang kita lakukan adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas seperti contohnya seperti ini. Mengapa tidak peraturan saja?
Mengapa harus keyakinan? Seperti kalau peraturan itu kan sifatnya kita merasakan itu adalah suatu paksaan. Tapi kalau kita yakin itu berarti sudah ada dalam diri kita. Seperti contohnya seperti ini. Kita sebagai muslimah, kalau kita keluar dari rumah, kita memakai hijab. Itu adalah suatu keyakinan yang dari diri kita. Apa kok tidak pakai hijab? Apa kok tidak pakai hijab? Aurat. Yakin itu ini aurat, menutup aurat, yakin. Peraturannya ada peraturannya di Al-Quran. Tapi awal diri karena kita sudah yakin, terus langsung boleh kita pakai. Karena tidak memandang peraturan itu lagi, karena kita sudah yakin. Apa kok kita membuang sampah pada tempatnya? Padahal ada saat ketika tidak ada orang, tidak ada tempat sampah, kita bisa saja membuang sampah itu sembarangan. Karena kita sudah yakin membuang sampah sembarangan itu tidak baik untuk kita dan lingkungan. Jadi karena keyakinan diri inilah yang dapat menuntun kita sebagai motivasi intrinsik. Kewajiban kita adalah ini membuat keyakinan keras. Jadi anak-anak itu yakin dengan dirinya sendiri. Beberapa hari ini saya sering melakukan anak-anak supaya mereka itu berpikir, mereka itu belajar itu untuk siapa? Untuk dirinya sendiri atau untuk guru? Nah, kalau mereka sudah sadar, harapan saya adalah mereka itu sadar ketika mereka itu belajar menguasai suatu keterampilan itu untuk diri mereka sendiri, bukan untuk guru, bukan untuk orang tuanya, tapi untuk menghargai dirinya sendiri. Harapan saya adalah seperti itu. Jadi ketika itu sudah tertanam pada anak, aku belajar, pokoknya aku iso, sing menggunakan kepintaran atau keterampilan itu aku dewe itu wong liya itu kalau itu sudah tertanam pada diri mereka, mereka akan dengan mudah melakukan kegiatan-kegiatan entah itu di rumah, di sekolahan atau di lingkungan masyarakat. Jadi kebaikan-kebaikan itu harus bersumber dari keyakinan keyakinan bahwa itu sumbernya dari dalam diri mereka sendiri, bukan dari orang lain. Nek dari orang lain seperti anak-anak ayo kita hafalan nanti dapat bintang 4. Ketika mereka dapat bintang 4, mereka melakukan hafalan itu dengan semangat. Tapi kalau besok lagi kita tidak memberikan bintang, mereka sakarpe dewe. Tapi ketika mereka itu sudah yakin dengan dirinya sendiri, aku hafalan aku apal nih kanggo aku dewe. Nah, itu mereka akan melakukan itu dengan sendirinya. Maka kewajiban kita adalah menanamkan keyakinan ini kepada anak-anak kita. Bagaimana caranya? Apakah prosesnya itu cepat? Tidak. Prosesnya itu butuh waktu dan kita butuh kesabaran. Ini ya contohnya di sini adalah nyapa kita kok dapat pakai helm ketika kita mengendarai kendaraan berdua. Apa? Nyapa dapat pakai helm? Safety keamanan. Nah, itu sudah yakin ya bahwa keyakinan itu sudah muncul dari dalam diri kita bahwa memakai helm itu untuk keamanan, bukan karena wedi ditangkap polisi, tapi untuk keamanan diri kita sendiri. Mengapa kita harus melakukan peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak? Itu karena untuk kesehatan diri kita sendiri. Keyakinan itu sudah tumbuh dari diri kita sendiri, bukan wedi diseneni oleh orang lain. Nah, jadi tugas besar kita adalah menanamkan keyakinan ini pada anak-anak kita. Oke, sekarang ini kita belajar lingkaran ini. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah peraturan kelas kita. Jadi sebelum kita melakukan budaya positif ini peraturan kelas ya, yang harus kita lakukan. Jadi kita membuat peraturan kelas. Peraturan kelas ini harus disepakati oleh antara guru dengan murid. Kemudian ketika peraturan ini sudah terbentuk, kita mulai memancing mereka untuk membuat keyakinan kelas. Bagaimana caranya agar mereka bisa melakukan keyakinan kelas ini? Caranya adalah dengan cara kita memancing mereka untuk berpikir. Kalau
terjadilah budaya positif ini. Mulai dari sedikit demi sedikit kita tanamkan ini keyakinan ini dengan cara kita membuka percakapan dengan anak-anak agar mereka itu membuka pola pikir mereka. Sekarang kita belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar setiap manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar, entah itu anak kecil, sudah dewasa, atau tua. Itu ada 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Apa saja kebutuhan itu? Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup seperti ketika kita melakukan pembelajaran anak-anak, lapar, haus. Nah itu bertahan hidup. Itu termasuk. Jadi kita harus memberikan pelayanan. Bertahan hidup itu memberikan kebutuhan, disuruh minum dulu. Tapi kalau makan nanti pada waktunya. Kemudian penguasaan terhadap dirinya sendiri. Jadi aku berkuasa terhadap diriku. Anak-anak biasanya tidak mau disuruh ketika mereka itu tidak mau melakukan itu. Mereka tidak suka, itu penguasaan. Kemudian kebebasan dan kesenangan. Anak-anak maunya senang apa itu kalau mereka tidak suka biasanya mereka tidak akan mau melakukan itu. Kemudian yang terakhir adalah kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini yang biasanya diterapkan, yang kita terapkan pada saat kita melakukan menangani anak, membersamai anak saat mereka melakukan kesalahan. Yang pertama adalah posisi penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah teman. Yang keempat, memantau. Dan yang terakhir, ini manajer. Penghukum dan membuat merasa bersalah ini hendaknya kita hindari. Karena apa? Karena nanti ini akan membuat identitas gagal pada anak-anak. 5 posisi kontrol ya, 5 posisi kontrol yang biasanya kita terapkan pada anak-anak. Hendaknya, sebaiknya kita dapat melakukan posisi manajer. Tapi ini sulit. Ini butuh waktu, butuh keterampilan. Kita boleh turun di posisi pemantau atau teman, tapi jangan sampai kita berada pada posisi penghukum atau pembuat rasa bersalah. Karena apa? Ini nanti akan membuat anak itu memiliki identitas gagal. Aku ternyata bodoh, aku gak bisa. Nah, itu. Maka tidak disarankan untuk berada pada posisi kontrol penghukum atau pembuat rasa bersalah ini. Turun-turun ya berada pada posisi teman. Oke. Identitas gagal ini ya jangan sampai dia ada di posisi penghukum, membuat rasa bersalah. Kalau identitas teman, pemantau ini nanti anak akan memiliki identitas berhasil atau sukses. Kalau yang ini juga identitas berhasil dan sukses. Nah, ini yang terakhir adalah tahapan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu memiliki 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi kebutuhan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Itu. Yang pertama contohnya ini ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Kita menghadapi anak seperti itu. Kalau boleh, tapi wong iyo tahu salah, guru ya tahu salah. Nah, saiki, kita sudah seperti itu. Kita menstabilkan identitas. Kalau kabeh wong iyo tahu salah, kayaknya sih bener kabeh kayaknya. Kita lanjut ke langkah yang kedua adalah validasi kebutuhan. Kamu tahu tentu punya alasan. Jadi alasannya apa? Mulai kok nakalikan saminya apa? Alasannya apa? Nah, anak akan berkata, aku kakaknya konsol. Aku yuk, intan toh.
validasi kebutuhan kita flashback tadi ya, 5 kebutuhan tadi ya, ada kebutuhan dasar, tadi ada kebutuhan dasar, kasih sayang, penguasaan tadi. Nah, ketika 5 kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, maka mesti kita akan berontak. Aku tidak dihargai, aku loh pengen ngene, kancaku emok, makanya pasti dia akan berontak. Akhirnya dia nakali kancane, mainan kancane diambil, nah seperti itu. Karena apa? Karena kebutuhannya tidak terpenuhi. Jadi kita mengetahui, pengennya dan sini, kok nakali kancamu nyakong. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nek wis bar ditekoi, saiki guru teko, jane ngomongin lho, nakali kancamu bener salah. Nah, kita tanyakan seperti itu. Nah, mereka kan pasti sebenarnya anak itu tahu loh, mereka itu kalau masalah itu pasti tahu. Mereka pasti akan menjawab, aku itu jadi salah, aku tidak boleh seperti itu. Nah, wis seperti itu. Nah, saiki memperbaiki kesalahanmu, piye carane? Nah, aku minta maaf atau mengembalikan mainan yang mereka rebut atau apa, mereka akan menjawab itu. Selain itu kita juga bisa menanyakan ini, jadi loh, kue ngomongin pengennya jadi apa? Seperti kemarin ya, jadi kue jadi pengennya jadi apa? Kita tanyakan itu kepada anak. Jadi ketika anak itu sudah memiliki tujuan, aku belajar pengen jadi orang sukses, pengen jadi guru, pengen jadi apa? Jadi mereka itu akan melakukan keyakinan dan dia caranya aku iso menggapai itu. Sudah ya ini ya. Segitiga restitusi ini, yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi kebutuhan, yang ketiga adalah keyakinan. Keyakinan apa yang kamu yakini, seperti itu. Kemudian ini ya caranya menstabilkan identitas. Cara menstabilkan identitas, kita bisa menggunakan kata-kata kita sendiri. Ini adalah kalimat yang mungkin terlalu baku yang dapat kita terapkan, tapi kalau kita terapkan mungkin akan dapat susah untuk dipahami oleh anak. Kita bisa menggunakan kata-kata kita sendiri. Menstabilkan identitas ini adalah fungsinya adalah untuk membuat anak itu merasa gagal karena berbuat salah. Jadi gagal karena berbuat salah, menjadi positif terhadap dirinya sendiri. Kak Popo, luwe nowi yo nakali kancane Kak Popo. Dulu bisa ya tahu nakali kancane nowi. Tapi yo kode terus nih. Nah, terus kita ke validasi kebutuhan tadi. Jadi ini nakali konsumsinya apa, alasannya apa. Nah, ini kita mau validasi kebutuhannya. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan tadi. Terus menanyakan keyakinan. Kowe nek nglakoni ngono iki, ngerebut mainane kancamu, muni apik ora. Nah, kita tanya. Intinya adalah kita itu bertanya pada anak. Dan agar mereka itu berpikir, tahu salahku apa, iku ben aku ape piye. Nah, ini kita mendorong anak untuk berpikir. Dari saya mungkin itu ada yang ingin didiskusikan mungkin, atau sudah cukup. Harapannya adalah mungkin sedikit dari saya nih, mungkin ada beberapa materi yang tidak dapat dipahami karena keterbatasan saya. Harapan saya yang sedikit ini, yang mungkin sekelumit-kelumit ini kita terapkan di anak-anak. Kita gak mungkin berubah langsung jadi Spiderman, berubah langsung baik, tapi kan kita bisa memulai dari kecil-kecil, membuat kesepakatan kelas, melakukan segitiga restitusi ini, berkata, memberikan penghargaan tadi. Penghargaan tidak boleh, penghargaan itu diganti dengan bukan apresiasi, dan hukuman diganti dengan konsekuensi. Jadi dari hal-hal kecil ini dapat kita ubah agar nantinya anak-anak itu bisa tumbuh menjadi pribadi yang berpikir kritis, dapat menghargai dirinya sendiri. Mereka itu mempunyai keyakinan oga elailu, dan mereka juga mempunyai motivasi intrinsik
yang sumbernya itu dari dalam dirinya sendiri dan jangkanya itu lebih panjang daripada motivasi eksternal yang sumbernya dari kita. Jadi seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.